Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang air dalam bahan pangan yang disusun oleh Ra'aini bertugas sebagai perangkum materi, Alfatin Anugrah bertugas sebagai pembuat PPT, dan saya sendiri Zanuri Rama bertugas sebagai mempresentasikan hasil kerja kami. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan materi-materi yang kami rangkum. Yang pertama, apa itu sifat air? Air adalah benda yang sangat fleksibel atau sering disebut dengan istilah liquid. Salah satu sifat yang dimiliki oleh air adalah dapat meresap melalui celah-celah kecil. Hal ini karena di dalam tanah terdapat celah-celah yang sangat kecil yang dapat digunakan air untuk meresap. Apa itu H2O? H2O adalah rumus kimia dari senyawa air. Satu molekul air terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. H2O merupakan salah satu senyawa yang sangat banyak kita temukan di bumi ini. H2O atau yang dikenal dengan air memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Yang kedua, air tidak berwarna. Yang ketiga, air selalu menempati ruang. Yang keempat, air bisa digunakan sebagai pelarut. Yang kelima, air memiliki titik didih pada suhu 100 derajat Celcius dan titik beku pada suhu 0 derajat Celcius. Yang keenam, air tidak berbau. Yang ketujuh, air tidak berasa. Dan yang kedelapan, air memiliki massa. Peranan air, yaitu ada 2, dalam produk hasil pertanian dan di udara. Dalam produk hasil pertanian terbagi 2, yaitu kadar air dengan aktivitas air. Dan di udara juga terbagi 2. Yang pertama, kelembaban relatif dan kelembaban mutlak. 3 bentuk air. Yang pertama, padat. Padat bila panas diberikan pada air pada kondisi tertentu dengan tekanan tetap, maka suhu air tersebut akan meningkat. Yang kedua, cair. Misalnya, air dalam bentuk padat atau es dipanaskan, maka panas tersebut akan menaikkan suhu es dan akhirnya mencair. Yang ketiga, gas. Bila terus diberikan panas, maka air akan berubah menjadi uap atau gas. Kadar air bahan. Yang pertama, banyaknya kandungan air per satuan berat bahan, biasanya dalam persen basis basah atau BB. Yang kedua, menunjukkan banyaknya air kandungan air per satuan berat. Metode ukur kadar air. Yang pertama, metode oven. Yang kedua, sampel ditimbang. Yang ketiga, dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius. Yang keempat, didinginkan dalam desikator. Yang kelima, ditimbang. Yang keenam, proses diulang sampai berat akhir tidak berubah lagi. Perhitungan kadar air. Rumus kadar air awal dan akhir bahan Henderson and Perry tahun 1976. M sama dengan kadar air sama dengan WM per WM tambah WD kali 100%. M sama dengan kadar air sama dengan WM per WD kali 100%. WM sama dengan massa air dengan satuan kilogram. WB sama dengan massa bahan kering dengan satuan kilogram. Jenis air dalam bahan, yaitu air terikat secara fisik dan air terikat secara kimia.
Air terikat secara fisik. Terdapat dalam jaringan matriks bahan, tenunan bahan, karena adanya ikatan-ikatan fisik sebagai berikut. Yang pertama, air terikat menurut cis. Kapiler, karena ada pipa-pipa kapiler. Yang kedua, air absorpsi, karena adanya penyerapan dari bahan. Dan yang ketiga, air yang terkurung di antara tenunan bahan atau bahan berserat. Sukar diuapkan sehingga perlu dihancurkan. Air terikat secara kimia. Yang pertama, perlu energi besar untuk uapkan air ini. Jika air ini hilang, semua kadar air 3-7%. Air sebagai kristal NaClXH2O dan air yang terikat dalam cis dispersi koloidal. Pengertian water activity atau AW, yaitu jumlah air bebas dalam bahan yang memungkinkan mikroorganisme dapat tumbuh. Water activity lebih kecil 0,7 aman untuk produk. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.